Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah, sekeluarga selalu dalam keadaan sehat juga dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau nonton video nih. Salah satu video ini seru juga nih. Jadi kemarin ketika timnas U22 gagal di fase grup di ajang SEA Games, ada kabar bahwasanya Coach Indra Syafri itu dipecat. Dan yang nggak gua habis pikir nih, kenapa Pak Sumarji mengundurkan diri gitu? Ini tanda tanya nih. Jadi itu guys, video kali ini yang ingin saya reaksi. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi, yuk kita saksikan video berikut ini. Syafri mulai hari ini tidak ada lagi. Buntut dari kegagalan ini kan ada civil war juga nih di dalam PSSI kan, saling menyalahkan. Wah, guncangan dahsyat gemparkan langit Indonesia. Skenario mahakarya di balik kekacauan tahun 2025. Indra Syafri resmi dipecat di saat Pak Sumarji mundur dari kursi manajer timnas. Gerbang mafia federasi semakin terbuka lebar, meskipun akhirnya Shin Tae-yong kembali ke jalan pulang demi kejayaan Garuda di masa depan. Benarkah? Inilah fakta sesungguhnya yang mungkin kamu lewatkan di layar TV Anda. Simak hingga selesai. Alhamdulillah, saya balik. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Wah, dunia sepak bola tanah air sedang diguncang gempa tektonik. Selasa 16 Desember 2025 akan dikenang sebagai hari paling kelabu bagi timnas Indonesia. Kabar yang selama ini hanya jadi bisikan di warung kopi akhirnya meledak. Akhirnya, pelatih lokal kesayangan Erick Thohir, Indra Syafri, resmi dipecat. PSSI melalui Badan Tim Nasional atau BTN secara tegas memutus kontrak pelatih yang dulu dipuja-puja ini. Kegagalan total di SEA Games 2025, di mana timnas U22 tersingkir secara memalukan di fase grup, mengulang luka lama 16 tahun silam, menjadi paku terakhir di peti mati karier Coach Ya udah waktunya lah Coach Indra Syafri ini pensiun ataupun dia cari kerjaan lain ya. Jadi emang udah masa kejayaannya itu udah habis. Kemarin terakhir kan bawa SEA Games emas di 2023 itu udah cukup bagus lah, udahlah ya kan, udah masanya udah habis. Nah sekarang ini ya harus cari pelatih baru lagi, jadi udah cukup lah. Tapi yang gue bingung nih, Pak Sumarji ini manajer PSSI kenapa harus mundur gitu, kenapa gitu ya kan. Kita lanjut. Ketua BTN Sumarji mengumumkan ini dengan nada berat namun pasti. Tidak ada lagi tempat bagi Indra Syafri, baik sebagai pelatih maupun di jajaran direktur teknik. Semuanya selesai, habis total. Namun, di balik pemecatan ini, publik mencium aroma keanehan. Kenapa pola ini terus berulang? Dipecat, dipanggil lagi karena kepepet, lalu gagal dan dipecat lagi. Apakah PSSI sedang bermain judi dengan masa depan sepak bola kita? Di saat kapal PSSI sedang oleng dihantam gelombang kegagalan, ada satu nama yang terus menggema di telinga supporter, Shin Tae-yong, STY. Meski sudah tidak lagi menjabat, pengaruh Coach Shin bak hantu yang terus membayangi setiap kegagalan pelatih setelahnya. Kami semua berharap setelah dipecatnya Coach Indra, PSSI bisa memanggil STY lagi. Kenapa? Karena siklus IS ya bisa saja disamakan dengan STY. Dia dipecat, ya harusnya bisa dipanggil lagi kan? Kontraknya pun masih aktif sampai 2027. Kenapa tidak dipanggil lagi sih? Apa karena gengsi? Coba dengerin deh. Banyak yang bertanya dengan nada tinggi, kok bisa PSSI gengsi banget manggil STY lagi? Padahal, standar yang ditinggalkan pelatih asal Korea Selatan itu begitu tinggi. Publik merasa PSSI seolah takut sinar STY akan menenggelamkan ego para petinggi federasi. Padahal, faktanya sederhana. Di tangan STY, pemain kita punya mental baja, bukan mental tempe yang gampang rontok saat bertemu lawan tangguh di Asia. Meski sudah tidak melatih Garuda, cinta STY kepada Indonesia ternyata belum luntur.
Di saat internal PSSI sibuk saling evaluasi, STY justru muncul dengan aksi kemanusiaan yang bikin merinding. Lewat sebuah podcast, pelatih yang dikenal tegas ini menyatakan rasa sedihnya melihat bencana banjir yang melanda Aceh. Tak tanggung-tanggung, STY merogoh koceknya sendiri untuk mendonasikan ribuan dolar demi membantu. Ya, dia kemarin dengar berita, jadi STY ini ikut menyumbang donasi bantuan ke Sumatera ya guys, di bencana alam di Sumatera. Jadi luar biasa emang STY ini cintanya pada negara ini guys. Emang salut sih pada STY. Udah gitu dia juga punya akademi sepak bola di Indonesia, yaitu Akademi Sepak Bola STY. Jadi makanya dia sering kemari karena dia punya akademi sepak bola di Indonesia guys. Oke, lanjut. Korban banjir di Sumatera. Bagaimanapun, Indonesia adalah bagian dari hidup saya, katanya dengan tulus. Ini adalah bukti nyata bahwa pengaruh STY bukan cuma soal taktik di lapangan hijau, tapi soal ikatan batin yang sangat dalam dengan bangsa ini. Kontras sekali dengan kondisi federasi yang justru sedang carut-marut. Kejutan belum berakhir. Setelah memecat Indra Syafri, Sumarji melakukan aksi yang bikin publik terperangah. Dia ikut mengundirkan diri dari jabatan manajer timnas. Pria yang dikenal sebagai sosok bapak bagi para pemain dan berani pasang badan saat tim kalah, ini memilih mundur untuk fokus di BTN. Tapi banyak yang khawatir, tanpa sosok Sumarji yang tegas dan disiplin di sisi lapangan, siapa yang akan menjaga mental pemain? Muncul ketakutan bahwa mundurnya Sumarji adalah pintu masuk bagi para oknum mafia bola yang selama ini bersembunyi. Publik cemas, jika manajemen timnas jatuh ke tangan orang-orang yang salah, Indonesia akan kembali ke era kegelapan, di mana prestasi bisa dibeli dan masa depan pemain digadaikan. Di tengah kemelut ini, media Korea Selatan mencoba memancing di air keruh dengan merilis video lama STY yang dituduh melakukan kekerasan saat melatih di Ulsan. Tapi bagi supporter Indonesia, tuduhan itu receh banget. Kita semua tahu, metode keras STY itu bukan kekerasan, melainkan pendekatan ayah dan anak. Opa-opa Korea tuh memang beda. Gak penari K-pop, gak pemain bola, sama aja. Dipegang doang serasa kayak dipalu sama Thor Avengers. Ingat gak kalian momen Ramadan Sananta yang kepalanya digepuk galon kosong? Atau pemain yang ditempeleng dengan penuh canda saat pergantian pemain? Itu bukan serangan fisik, itu chemistry. Pemain Indonesia butuh disiplin militer ala STY untuk bisa bersaing di level dunia. Kalau cuma dielus-elus tapi mainnya lembek, buat apa? Iya, Publik justru rindu dengan metode keras STY yang terbukti membuat fisik pemain kita bisa lari 90 menit tanpa henti. Tahun 2025 benar-benar menjadi tahun horor. Timnas Indonesia terpuruk di segala lini. Udah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, bahkan tidak lolos Piala Asia U23. Dan sekarang hancur lebur di SEA Games 2025. Para fans mulai menunjuk. Padahal ya SEA Games itu harapan para supporter timnas ketika para supporter kecewa dengan kegagalan timnas lolos ke Piala Dunia. Ternyata dipegang oleh Coach Indra di fase grup dikalahkan oleh Filipina. Aduh. Sayang banget. Padahal itu menjadi satu-satunya obat itu buat para supporter timnas Indonesia. Hidung petinggi PSSI, termasuk Erick Thohir dan Arya Sinulinga, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Strategi yang selama ini dibanggakan seolah macet total. Publik merasa kebijakan federasi terlalu bertele-tele dan kurang berani mengambil langkah ekstrim, seperti membawa pulang STY atau mencari pelatih kelas dunia yang punya visi setara. Tanpa perubahan drastis, slogan Garuda mendunia hanya akan jadi mimpi di siang bolong. Bodohnya PSSI gak ada habisnya
Sampai saat ini pun hanya Pak Sumaraji yang jadi tembok PSSI. Dan sekarang akhirnya mundur karena udah pusing dan males sama para IXO PSSI Bisa yang jadi. nggak tahu diri dan nggak tahu diuntung. Udah dikasih pelatih bagus sekelas STY. Betul nggak Sobat Garuda? Betul. Kini PSSI dikabarkan sedang melirik nama-nama besar dari Belanda dan Kanada seperti Giovanni van Bronckhorst atau John Hartman. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sanggup memahami kultur sepak bola kita secepat Ya, STY? belum tentu. Sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan tentu. jalan antara memilih pelatih baru yang masih meraba-raba atau kembali mengetuk pintu rumah Sintayong yang sudah tahu luar dalam karakter pemain kita. Satu hal yang pasti, publik sudah lelah dengan janji manis dan evaluasi tanpa akhir. Kita butuh sosok pemimpin di lapangan yang punya karisma kuat dan tidak bisa disetir oleh kepentingan politik manapun. Akankah PSSI menelan ludah sendiri dan memanggil kembali STY untuk menyelamatkan kita dari era kegelapan? Ataukah kita akan terus terperosok dalam siklus pecat panggil pecat yang membosankan ini? Waktu yang akan menjawab, tapi yang jelas, rakyat Indonesia merindukan kejayaan, bukan sekedar drama di balik meja rapat. Benar. Bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda PSSI harus membuang gengsi dan Ya kalau untuk kebaikan timnas mah ya ngapain sih gengsi-gengsi ya kan, tinggal telepon suruh balik lagi melatih timnas Indonesia, udah selesai. Yang penting dia dibayar, udah ya kan, bayarannya nggak macet, selesai. Jadi ya daripada harus, nah katanya ini saya dengar-dengar nih minggu-minggu ini PSSI bakal memberitahukan pelatih baru timnas Indonesia. Ya dua kandidatnya yang tadi tuh, Giovanni van Bronckhorst sama satu lagi pelatih dari Kanada. Gua nggak tahu namanya siapa tuh ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau video ini, jangan lupa subscribe, like video ini, dan salam kenal dari saya Jago Neon. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.